Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan jangan lupa like dan subscribe agar channel Tika Story bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang terbaik. Pernikahan seharusnya menjadi tempat paling aman bagi seorang wanita. Tempat di mana cinta tumbuh, rasa dihargai mengakar, dan kepercayaan terjaga. Namun, tidak semua kisah cinta berjalan seperti dongeng. Ada yang berubah menjadi luka, bahkan ketika semua dimulai dengan senyuman dan janji manis. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang memberikan segalanya, waktu, tenaga, cinta, dan kepercayaannya kepada lelaki yang ia pilih untuk hidup bersama. Lelaki yang awalnya begitu manis, perhatian, dan mencintainya sepenuh hati. Lelaki yang ia kira akan menjadi sandaran seumur hidup. Namun, semua berubah saat cinta mulai pudar dan ketulusan tak lagi dihargai. Saat wanita ini hamil dan menghadapi momen paling rapuh dalam hidupnya, sang suami justru semakin menjauh, acuh, dan bahkan tega membagi hatinya kepada wanita lain. Ia tak hanya mengkhianati cinta, tapi juga menghancurkan harapan dan kepercayaan seorang istri. Rumah yang dibeli dengan keringatnya, tempat seharusnya menjadi ruang tumbuhnya cinta, malah berubah menjadi sarang pengkhianatan. Dan ketika semua itu terungkap, wanita ini memilih untuk tidak menangis di sudut kamar. Ia tidak meratap atau memohon. Ia merancang sebuah balas dendam yang tenang dan membara. Mentari pagi menembus perlahan melalui tirai tipis jendela kamar, membelai wajah seorang wanita muda yang baru saja terbangun. Udara hangat menyelimuti ruangan bernuansa krem lembut, menciptakan kesan tenang dan nyaman. Di atas ranjang berukuran king, seorang wanita bernama Bunga membuka mata dengan senyum manis. Ia mengusap perutnya pelan, kebiasaan yang entah sejak kapan ia lakukan setiap pagi. Walau belum ada tanda apapun, Bunga merasa firasat baik dalam dirinya. Ia lalu menoleh ke arah pria di sampingnya, Raka, suaminya. Wajah tampan itu masih terlelap, napasnya tenang dan damai. "Sayang, aku ke dapur dulu ya," bisik Bunga lembut, mengecup pelan kening suaminya sebelum turun dari tempat tidur. Langkahnya ringan saat berjalan ke dapur. Gaun tidurnya yang sederhana melambai lembut seiring geraknya. Hari ini, seperti hari-hari lainnya selama 2 tahun pernikahan mereka, Bunga menyiapkan sendiri sarapan untuk Raka. Ia tahu suaminya menyukai omelet keju, roti panggang, dan kopi hitam tanpa gula. Meskipun mereka memiliki asisten rumah tangga, Bunga selalu ingin membuat sarapan suaminya dengan tangan sendiri. Menurutnya, cinta terlihat dalam hal-hal sederhana. Ia menata meja makan dengan rapi, meletakkan serbet, cangkir, dan piring favorit Raka. Sambil menunggu kopi menetes, Bunga menyentuh perutnya lagi dan tersenyum. Ada harapan besar di hatinya hari ini. Ia sudah telat datang bulan hampir 2 minggu. Pagi tadi ia telah melakukan tes diam-diam. Hasilnya, 2 garis merah. Bunga hamil, hatinya berdebar bahagia. Ia ingin menyampaikan kabar ini di waktu yang tepat. Mungkin nanti malam, setelah makan malam romantis yang ingin ia persiapkan. Tak lama kemudian, ia kembali ke kamar dan membangunkan Raka dengan lembut. "Sayang, sarapannya sudah siap." Raka menggeliat pelan, membuka mata dan tersenyum tipis. "Pagi, Bun." Panggilan itu selalu membuat hati Bunga meleleh. Mereka makan bersama. Raka bercerita tentang pekerjaannya yang semakin padat karena klien baru, dan tentang rekan kerjanya yang baru bergabung di tim, seorang wanita bernama Cinta. Anaknya gesit, cerdas, dan punya cara kerja yang menyenangkan, kata Raka sambil menyuap sarapannya. Bunga hanya mengangguk dan tersenyum, senang mendengar cerita suaminya. Ia percaya pada Raka. Kepercayaan itu sudah tertanam sejak mereka menikah. Bagi Bunga, tak ada alasan untuk curiga, terlebih saat Raka sendiri yang terbuka menceritakan segalanya. Setelah sarapan, Raka bersiap ke kantor. Bunga membantunya mengenakan jas, lalu mengantar sampai ke depan pintu. Sebelum Raka melangkah pergi, Bunga memeluknya dari belakang. "Terima kasih ya, udah jadi suami yang baik," bisiknya pelan. Raka hanya tertawa kecil dan membalikkan badan untuk mencium kening Bunga. "Kamu juga istri terbaik yang pernah ada." Sepeninggal Raka, Bunga membersihkan meja makan dan mengurus rumah. Ia tidak merasa lelah, justru menikmati rutinitasnya sebagai istri.
Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, ia duduk di ruang kerja kecilnya untuk mengelola bisnis properti yang selama ini ia jalani secara remote. Meskipun sudah tak bekerja di kantor, Bunga tetap mandiri secara finansial. Ia punya beberapa aset dan properti yang ia beli sejak sebelum menikah, termasuk rumah tempat mereka tinggal sekarang. Sore harinya, Bunga pergi ke supermarket untuk membeli bahan-bahan masakan favorit Raka. Ia ingin membuat makan malam istimewa sebagai kejutan. Menu hari itu, sup krim jamur, salmon panggang, dan puding coklat sebagai penutup. Ia bahkan menyalakan lilin kecil di meja makan agar suasananya terasa hangat dan romantis. Saat Raka pulang, Bunga menyambutnya dengan senyum penuh cinta. "Aku masak menu favorit kamu loh." "Wah, istimewa banget malam ini," ujar Raka sambil mencium pipinya. Mereka makan malam dengan hangat. Bunga sesekali mencuri pandang ke wajah Raka, membayangkan ekspresi bahagianya nanti saat ia memberitahu soal kehamilan ini. Tapi ia menahan diri. Ia ingin momen itu sempurna, dengan suasana santai dan tenang, bukan saat suaminya lelah sepulang kerja. Malam itu, mereka menonton film bersama di ruang keluarga. Raka tertidur lebih dulu di sofa, sedangkan Bunga menatapnya dengan pandangan teduh. "Aku janji akan jadi ibu yang baik untuk anak kita," bisiknya pelan sambil membelai pipi suaminya. Tak ada sedikit pun kegelisahan di hati Bunga malam itu. Semuanya terasa begitu sempurna. Rumah yang hangat, suami yang mencintainya, dan kabar kehamilan yang ia simpan seperti permata. Ia tak pernah tahu bahwa segala yang terlihat sempurna itu perlahan akan hancur. Ia belum tahu bahwa senyuman Raka menyembunyikan jarak, dan bahwa nama cinta yang terdengar biasa, kelak akan menjadi luka terdalam dalam hidupnya. Hari-hari berikutnya masih tampak sama di mata Bunga. Ia menjalani rutinitas sebagai istri dengan bahagia, meski ada satu hal yang terus ia rahasiakan, kehamilannya. Ia ingin memberi kejutan pada akhir pekan. Hari Sabtu, saat mereka punya waktu bersama tanpa gangguan pekerjaan. Namun, minggu itu, Raka pulang lebih malam dari biasanya. 3 hari berturut-turut ia tiba di rumah lewat pukul 11 malam. Wajahnya lelah, matanya sedikit merah, dan senyumnya tak selebar biasanya. "Aku harus lembur, sayang. Proyek akhir tahun bikin kepala penuh," ucap Raka sambil melepas jasnya dan menaruhnya sembarangan di sofa. Bunga tak mempermasalahkannya. Ia paham pekerjaan Raka memang menuntut banyak hal. Ia menyiapkan makan malam hangat dan menawarkan memijat pundaknya yang kaku. Tapi Raka menolak. Ia lebih memilih langsung mandi dan tidur. Di hari keempat, Raka bahkan tidak mengangkat telepon saat Bunga menghubunginya sore hari. Pesan yang dikirim hanya dibaca, tanpa balasan. Saat akhirnya ia pulang tengah malam, Bunga menyambutnya dengan cemas. "Kamu nggak apa-apa, Kak? Aku telepon berkali-kali." Raka menghela napas panjang, seolah malas menjawab. "Tadi rapat, aku capek banget. Jangan ganggu dulu ya." Nada itu menusuk. Tapi Bunga memilih diam. Ia berpikir mungkin benar-benar hari yang berat. Ia mencoba tetap berpikir positif. Akhir pekan pun tiba. Hari yang ditunggu Bunga. Ia menyiapkan sarapan spesial, mengenakan gaun biru muda kesukaan Raka, dan meletakkan kotak kecil berisi test pack dengan 2 garis merah di meja makan. Jantungnya berdebar. Namun Raka tidak turun hingga jam 10. Dan saat akhirnya ia muncul, ia mengenakan pakaian kerja. "Kamu ke kantor hari ini?" tanya Bunga kecewa. "Iya, ada meeting dadakan. Sorry, Bun. Aku udah nyiapin ini." Bunga menunjuk ke meja makan. Tapi Raka bahkan tak menoleh. Ia meraih kopi dan melangkah ke pintu. "Nanti aja ya, aku buru-buru," katanya sambil keluar. Bunga berdiri terpaku. Suara pintu yang tertutup pelan terasa seperti guncangan kecil di hatinya. Ia menatap kotak test pack yang kini seolah kehilangan maknanya. Bahagia yang ia susun perlahan mulai retak. Hari-hari setelahnya tak membaik. Raka makin sering pulang malam. Bahkan di akhir pekan, ia sering bilang ada pekerjaan, rapat mendadak, atau urusan kantor yang harus diselesaikan. Suatu malam saat Bunga menelpon Raka karena khawatir belum juga pulang, seseorang mengangkatnya. Seorang wanita. "Halo?" Suara di seberang terdengar lembut namun asing. Bunga terdiam. "Ini handphone Raka ya?" "Oh iya. Maaf, tadi dia tinggal di mobil, saya temannya."
Boleh bicara dengan suami saya? Tanya Bunga. Suaranya mulai gemetar. Oh, dia lagi di dalam restoran. Saya panggilkan ya. Namun detik demi detik berlalu, tak ada suara. Telepon terputus. Raka tidak kembali menelepon. Malam itu, Bunga menunggu dalam diam, menatap ponselnya yang hening sambil memegangi perutnya yang mulai terasa hangat dengan kehidupan baru. Pagi harinya, Raka pulang dengan wajah datar. Bunga tidak bertanya. Ia tidak ingin ribut. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada yang tidak beres. Bunga mulai memperhatikan tanda-tanda kecil. Parfum wanita yang tidak ia kenali di baju Raka. Senyuman yang tak lagi hangat. Pelukan yang terasa canggung. Bahkan malam-malam mereka yang dulu penuh obrolan ringan, kini hanya sunyi dan layar ponsel yang menyala di wajah suaminya. Suatu siang, Bunga pergi ke klinik untuk pemeriksaan kehamilan pertamanya. Ia ingin mengajak Raka, tapi suaminya hanya menjawab, "Maaf Bun, aku sibuk banget, lain kali ya." Bunga duduk sendiri di ruang tunggu, ditemani suara detak jantung kecil dari dalam rahimnya. Dokter berkata janinnya sehat, dan usia kandungan memasuki 5 minggu. Seharusnya ini menjadi momen terindah dalam hidupnya. Tapi tak ada tangan Raka yang menggenggamnya. Tak ada pelukan hangat atau senyum terharu dari seorang suami. Di perjalanan pulang, matanya berkaca-kaca. Ia menyadari bahwa kehamilan ini bukanlah kabar bahagia bagi Raka. Ia menyadari bahwa perlahan, dirinya bukan lagi prioritas. Malam itu Bunga memberanikan diri bicara. "Kak, aku hamil, 5 minggu. Raka yang sedang memainkan ponselnya hanya mendongak sekilas. "Oh ya, selamat ya." "Cuma itu?" Suara Bunga pecah. "Aku lagi banyak pikiran, Bun. Tolong jangan nambahin beban ya, kita bahas nanti aja." Bunga terdiam. Kali ini benar-benar terdiam. Karena ia sadar, hatinya baru saja dihantam oleh kebenaran paling pahit. Suaminya tidak peduli. Beberapa hari kemudian, sahabatnya Rani datang berkunjung. Mereka berbincang di dapur sambil minum teh. Dan tiba-tiba, Rani memegang tangan Bunga erat-erat. "Bun, aku nggak tahu harus ngomong atau enggak, tapi aku nggak tega. Aku lihat Raka, kemarin sore, sama perempuan lain, di mobil. Mereka mesra, bukan cuma teman biasa." Bunga menatap Rani dengan mata berkaca-kaca. Dunia seolah berhenti berputar. Tangan Bunga gemetar saat menyentuh perutnya. "Aku hamil, Ran. Dan dia bahkan nggak ada waktu buat anak kami." Rani memeluknya erat. "Kamu nggak sendiri, Bunga. Kita cari cara. Tapi kamu harus kuat." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Bunga tidak menangis karena disakiti. Tapi karena ia sadar, ia tidak lagi dicintai. Dan di tengah kegelapan, sebuah ide gila mulai tumbuh pelan-pelan di kepalanya. Ia menatap kosong keluar jendela, lalu mengucapkan kalimat yang hanya ia sendiri dengar. "Aku akan bakar semua ini, bersama kenangannya." Waktu berlalu seperti angin dingin yang terus meniup luka yang belum sembuh. Kandungan Bunga kini telah memasuki bulan ke-9. Tubuhnya mulai lelah menahan beban yang terus membesar. Namun bukan fisik yang paling melelahkan, melainkan batin yang terus teriris oleh pengkhianatan yang pelan-pelan mulai nyata. Sejak pengakuan dari Rani tentang perselingkuhan Raka, Bunga tak lagi berharap pada cinta. Yang ia peluk kini hanyalah kekuatan. Kekuatan untuk tetap berdiri demi anaknya. Ia tak lagi menuntut perhatian dari Raka, karena setiap kalimat yang keluar dari mulut suaminya kini tak lagi hangat, melainkan dingin seperti batu. Raka bahkan tak pernah menyinggung soal kehamilannya. Tak ada pelukan, tak ada belayan di perutnya, tak ada pertanyaan kecil tentang calon buah hati mereka. Ia hanya pulang saat malam sudah larut, kadang tidak pulang sama sekali. Bunga tahu, Raka bukan lagi miliknya. Hanya nama dalam buku nikah yang mengikat mereka. Bukan cinta. Suatu malam, rasa nyeri yang tajam menusuk perutnya. Bunga terbangun dari tidur dalam keringat dingin. Napasnya tersengal, dan cairan ketuban mulai merembes. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi ambulans dan meminta bantuan pada Rani. "Ran, kayaknya udah waktunya." Suara Bunga di telepon terdengar lirih, tapi cukup jelas untuk membuat Rani segera meluncur ke rumahnya. "Raka?" Tidak ada di rumah. Ponselnya tidak aktif. Tak ada pesan, tak ada kabar. Bunga menunggu dalam hening.
dengan dada sesak dan harapan yang sudah lama mati. Beberapa jam kemudian, Bunga telah berada di ruang bersalin, ditemani oleh Rani. Proses persalinan berlangsung panjang dan melelahkan. Tangis bayi pecah di antara keheningan dini hari. Bayi laki-laki mungil yang membuka matanya ke dunia yang kelam, namun ditunggu dengan cinta yang besar dari seorang ibu yang memilih bertahan. Air mata Bunga menetes saat ia pertama kali menggendong bayinya. "Maaf, Nak. Kamu datang ke dunia ini tanpa pelukan ayahmu," bisiknya. Namun di balik kelembutan momen itu, badai sudah mengintai. Pagi harinya, ketika Bunga masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Nomor itu tidak ia kenali, tapi ia angkat dengan pelan. "Bu Bunga," suara seorang wanita terdengar gugup. "Ya, saya sendiri." "Saya tetangga ibu. Rumah saya sebelah rumah ibu. Maaf saya lancang, tapi semalam saya lihat Pak Raka datang ke rumah bawa seorang perempuan. Mereka masuk dan..." Suara wanita itu terdengar ragu. Bunga sudah bisa menebaknya. "Mereka tidur di rumah saya?" Bunga bertanya datar meski napasnya mulai gemetar. "Ya Bu, maaf. Saya nggak tahan melihatnya. Apalagi ibu baru mau melahirkan." Mereka tertawa-tawa, mesra. Seperti tak peduli kalau rumah itu milik ibu. Bunga memejamkan mata. Sakit, sangat sakit. Bahkan saat ia baru saja melahirkan, di saat tubuh dan jiwanya sedang rapuh, Raka tidak hanya absen, tapi justru menjadikan rumah milik mereka sebagai tempat bersenang-senang dengan wanita lain. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena lemah, melainkan karena luka itu telah mencapai batas. "Terima kasih sudah mengabari saya, Bu. Saya tidak akan lupa kebaikan Anda," ucapnya tenang, lalu menutup telepon. Rani yang duduk di sampingnya menggenggam tangan Bunga. "Aku dengar. Bun, aku di sini." Bunga tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit kamar rumah sakit dengan sorot mata yang berbeda. Tidak lagi sendu, tidak lagi lembut, tapi penuh tekad. "Ran," katanya lirih, "aku tahu apa yang akan kulakukan setelah keluar dari rumah sakit." Rani mengangguk pelan. "Apapun itu kamu nggak sendiri." Malam itu, Bunga tidak tidur. Ia memandangi bayinya yang terlelap di sampingnya, lalu membuka catatan di ponselnya dan mulai menuliskan rencana. Langkah pertama, memastikan semua dokumen rumah dalam genggamannya. Ia sudah lama mengatur rumah itu sepenuhnya atas namanya, bahkan sebelum menikah dengan Raka. Surat-surat sudah disimpan dengan rapi di laci brankas kecil yang dikunci kombinasi dan hanya ia yang tahu kodenya. Langkah kedua, mencari seseorang yang bisa membantunya membakar rumah itu secara harfiah. Ia tidak ingin menyewa preman. Ia ingin pekerjaan itu dilakukan bersih, cepat, dan tanpa celah hukum. Karena ia tahu, hanya dengan legalitas penuh di tangannya, ia bisa terbebas dari tuduhan apapun. Langkah ketiga, ia akan pergi dari rumah itu. Ia tidak akan kembali ke dalam dinding yang sudah dikotori pengkhianatan. Ia ingin membangun rumah baru untuk anaknya, yang bukan hanya bangunan, tapi ruang yang aman dari kebohongan dan kebusukan masa lalu. Langkah terakhir, memastikan Raka dan selingkuhannya jatuh bersama. Tidak ada ampun, karena Bunga telah memberikan semua yang ia miliki, tubuh, cinta, kepercayaan, dan semua itu dihancurkan tanpa penyesalan. Beberapa hari kemudian, Bunga diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Tapi ia tidak langsung menuju rumah itu. Ia dan bayinya sementara tinggal di apartemen milik Rani. Dari sana, Bunga mulai menggerakkan rencananya. Ia menghubungi seseorang yang biasa menangani pembongkaran bangunan. Bukan untuk renovasi, tapi untuk membuat satu rumah tidak layak pakai dalam waktu singkat. Ia juga menyusun surat pernyataan bahwa rumah tersebut akan dihancurkan secara legal karena alasan pribadi dan emosional. Ia tak ingin ada yang menuntut. Ia tahu caranya mengaburkan batas antara pembakaran kebetulan dan kehancuran yang disengaja. Dan ia akan menyusun semuanya hingga rapi. Bunga juga mulai mengirim pesan secara halus pada Raka melalui jalur yang tidak langsung. Tetangga, orang dalam kantor, bahkan asisten rumah tangga yang pernah ia gaji. Ia ingin Raka tahu bahwa waktunya menikmati rumah itu sudah habis. "Besok saat matahari terbit, aku ingin rumah itu hangus," ucap Bunga pada pria yang ditugaskan. "Semua sudah disiapkan, Bu. Kami bergerak jam 5 pagi. Bunga memandangi bayinya yang tidur di pelukannya, lalu mengecup kening mungil itu.
Kita akan memulai dari awal, Nak. Tapi bukan dari puing-puing. Kita mulai dari bara. Dari api yang membakar masa lalu kita. Langit masih gelap saat dua pria, dengan pakaian buruh bangunan menyelinap masuk ke pekarangan rumah berlantai 2 itu. Rumah yang dulunya dibangun penuh cinta, tapi kini telah menjadi kuburan bagi kepercayaan dan harga diri seorang wanita. Mereka membawa beberapa jerigen berisi cairan mudah terbakar, dan kantong kecil berisi potongan kain tua yang akan dijadikan sumbu. Semuanya telah diatur. Waktu, rute keluar, dan titik awal pembakaran. Jam di tangan menunjukkan pukul 5:23 pagi. Sementara itu, di apartemen milik Rani, Bunga sudah terbangun sejak subuh. Ia menyusui bayinya sambil berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke arah timur. Sinar mentari perlahan mulai muncul, mengintip dari balik awan gelap. Matanya sembab, tapi bukan karena tangis, melainkan karena malam panjang yang ia habiskan untuk menguatkan hatinya. Rani datang membawa secangkir teh hangat, lalu duduk di sebelahnya. "Yakin kamu siap?" Bunga mengangguk pelan. "Sudah waktunya. Rumah itu bukan rumah lagi, itu tempat pengkhianatan tumbuh." Sambil menggendong anaknya yang kini tidur nyenyak, Bunga memejamkan mata, membayangkan kamar yang dulunya penuh tawa, kini dihiasi desah perempuan lain. Dapurnya yang pernah ia isi dengan aroma cinta kini berubah menjadi tempat mereka berdua menyiapkan sarapan, seolah tak ada luka yang ditinggalkan. Biarkan api membersihkannya, batinnya. Sementara itu, di lokasi, pria-pria yang ditugaskan mulai bekerja. Mereka membuka jendela belakang rumah, memeriksa seluruh ruangan untuk memastikan tidak ada orang di dalam. Rumah itu kosong. Raka memang jarang tidur di sana belakangan ini. Ia dan selingkuhannya, Cinta, biasa datang hanya untuk bermalam sesekali dan pergi pagi-pagi. Salah satu pria menuangkan cairan di lantai ruang tengah, menyiramnya hingga ke karpet dan tirai. Yang lain menyiapkan korek api. Api pertama dinyalakan dari ruang tamu, menjalar cepat ke ruang keluarga, dan lalu ke tangga kayu menuju lantai atas. Lidah api mulai menari liar, asap mengepul cepat ke langit pagi. Pukul 05.32, warga sekitar mulai melihat kepulan asap tebal dari rumah itu. Beberapa langsung menelepon pemadam kebakaran. Tapi kobaran api sudah menjalar terlalu cepat. Ledakan kecil terdengar dari bagian dapur. Kemungkinan berasal dari tabung gas cadangan yang tertinggal. Di dalam mobilnya, Raka masih tertidur pulas bersama Cinta di parkiran hotel murah. Ponselnya bergetar beberapa kali. Dari tetangga, dari petugas keamanan perumahan, dari pemadam kebakaran. Baru saat panggilan dari Pak RT masuk, ia tersentak. "Ada apa, Pak?" tanyanya dengan suara serak. "Rumah kamu, Raka. Kebakaran. Itu rumah Bunga, kan? Sudah hampir ludes, cepat ke lokasi." Raka langsung terbangun, wajahnya pucat. "Apa?" Cinta yang masih setengah sadar bertanya panik. "Ada apa, Kak?" Rumah gue kebakaran." Raka menjawab sambil mengenakan celana dan berlari keluar kamar. Ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan gila, mengabaikan lampu merah dan klakson kendaraan lain. Jantungnya berdegup tak karuan. Saat ia tiba, petugas pemadam kebakaran sudah berusaha menjinakkan api. Tapi hampir seluruh bagian rumah telah habis. Yang tersisa hanya puing-puing hangus dan bau gosong yang menusuk hidung. "Siapa yang lakukan ini? Siapa?" Raka berteriak di tengah kerumunan warga. Petugas menatapnya datar. "Masih dalam penyelidikan, tapi rumah ini atas nama Bu Bunga, istri Bapak. Bisa jadi dia yang mengajukan permohonan pengosongan untuk pembongkaran karena alasan pribadi." Raka tercengang. "Bunga, dia yang..." "Bukan tindakan kriminal, Pak. Belum ada bukti pelanggaran hukum," lanjut petugas. "Kalau pemilik rumah menghancurkan miliknya sendiri secara legal, itu bukan pidana." Raka terduduk di tanah yang masih hangat karena sisa api. Tangannya gemetar. Rumah itu, tempat ia bermesra dengan Cinta, tempat ia merasa aman dari tatapan dunia, kini hanya abu. Dan lebih dari itu, ia tahu siapa yang melakukannya. Bunga. Sorenya Raka datang ke apartemen Rani. Ia menggedor pintu seperti orang gila. "Bunga, keluar, kita harus bicara," teriaknya. Rani keluar lebih dulu. "Sini nggak ada tempat buat kamu, Raka. Pulang." "Mana Bunga?" "Dia gila. Dia bakar rumah kita." Pintu terbuka, dan Bunga muncul dengan mengenakan daster menyusui, menggendong bayinya dengan tenang.
Wajahnya dingin, matanya lurus menatap lelaki yang dulu sangat ia cintai. Rumah itu milikku. Aku yang beli, aku yang bayar, dan aku yang bakar, katanya datar. Kamu nggak punya hati, itu rumah kita. Bunga tertawa pelan. Rumah kita? Atau rumahmu dan pelacurmu? Di mana kamu saat aku melahirkan? Saat aku berjuang nyawa untuk anak kita. Kamu tidur di kasur yang kubeli bersama perempuan lain. Raka tak bisa menjawab. Wajahnya memucat dan matanya mulai berkaca-kaca. Aku salah. Aku minta maaf. Maaf? Bunga menatapnya tajam. Kamu akan tahu arti kehilangan. Ini baru permulaan, Raka. Rumah hanyalah simbol. Tapi berikutnya, aku akan pastikan kamu dan wanita itu kehilangan pekerjaan, reputasi, dan semua kenyamanan yang pernah kamu curi dariku. Raka tertunduk. Ia tahu ini bukan lagi Bunga yang dulu ia kenal. Ini adalah api dalam bentuk manusia, perempuan yang telah dibakar oleh pengkhianatan, dan kini membalas dengan kekuatan yang tidak pernah ia duga. Pulang, Raka, dan persiapkan dirimu untuk hidup dari abu, karena mulai sekarang, kamu tidak akan pernah naik lagi. Setelah hari itu, kehidupan Raka tak pernah sama lagi. Ia mengira kebakaran rumah hanyalah puncak amarah seorang istri yang merasa dikhianati. Tapi ia salah. Itu hanyalah permulaan. 2 hari setelah rumah itu hangus, Raka menerima email resmi dari HRD perusahaannya. Subjeknya jelas dan tak terbantahkan. Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pelanggaran etika dan kode perusahaan. Tak hanya itu. Dalam email yang sama, terdapat nama Cinta, wanita yang selama ini menjadi pelariannya dari tanggung jawab rumah tangga. Keduanya dipecat secara bersamaan, dengan catatan pelanggaran. Menggunakan fasilitas kantor untuk urusan pribadi, manipulasi jam kerja, hingga penyalahgunaan dana representatif. Semua bukti telah dikumpulkan. Rapi, tak terbantahkan. Raka gemetar membaca setiap kalimatnya. Ia mencoba menghubungi bos besar, namun nomor itu sudah tak bisa diakses. Ia menelpon beberapa rekan kerja, hanya dibalas dingin. Reputasinya hancur dalam semalam. Dan saat ia bertanya siapa yang melaporkannya, hanya satu nama disebutkan, Bunga. Sementara itu, di apartemen kecil yang kini menjadi tempat perlindungan sementara, Bunga memandangi anaknya yang baru saja tertidur usai menyusu. Matanya tak lagi sembab, tidak lagi menyimpan kesedihan yang sama. Justru ada kilatan ketegasan di sana. Rani duduk di sofa sambil membaca berita dari ponselnya. Kamu tahu nggak? Raka dan perempuan itu lagi dibicarain banyak orang. Katanya mereka kena blacklist dari perusahaan-perusahaan rekanan juga. Ares bener-bener bantu kamu habis-habisan, Bun. Bunga mengangguk pelan. Aku nggak minta dihancurkan hidupnya. Aku cuma kembalikan semua yang mereka rusak padaku. Dan sekarang, mereka merasakannya. Ia lalu berdiri, berjalan ke cermin besar di ruang tengah. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia memandang dirinya sendiri dengan perasaan bangga. Bukan karena ia cantik, bukan karena tubuhnya yang kini berubah pasca melahirkan, tapi karena ia kuat. Ia melewati badai, berdiri tegak di tengah api dan keluar dengan luka. Tapi tak hancur. Hari-hari Raka menjadi neraka yang ia ciptakan sendiri. Ia dan Cinta terpaksa mengontrak kamar kecil di sebuah rumah petak. Tabungan mereka mulai menipis. Cinta yang dulu berdandan mewah, kini hanya mengenakan baju-baju lama. Mereka mencoba melamar kerja ke berbagai tempat, tapi selalu kandas. Nama mereka tercemar. Industri tidak buta, dan dunia sempit bagi 2 orang yang dicap tidak profesional dan tidak bermoral. Raka mulai menyalahkan keadaan. Semua ini gara-gara kamu, teriaknya suatu malam saat Cinta mengeluh lapar. Gara-gara aku? Kamu yang dulu janji surga, janji mau bahagiain aku, sekarang kamu nggak bisa beliin aku mie instan. Balas Cinta sengit. Pertengkaran demi pertengkaran mewarnai hubungan mereka yang mulai retak. Apa yang dulu dibangun atas dasar nafsu, kini runtuh karena kenyataan. Dan setiap malam, Raka hanya bisa menatap langit-langit kamar sempit itu. Teringat wajah Bunga dan anaknya. Ia pernah punya rumah. Punya istri yang mencintai. Punya ketenangan. Tapi kini ia hanya punya penyesalan. Di sisi lain, Bunga mulai menata ulang hidupnya. Ia menjual salah satu aset propertinya dan membeli rumah kecil di pinggiran kota yang asri dan tenang. Rumah itu tidak besar,
tapi cukup untuk dirinya dan anaknya tumbuh bersama. Ia menyewa pengasuh terpercaya dan kembali mengelola usahanya sendiri. Bisnis properti yang dulu ia tinggalkan karena menikah. Dengan semangat baru, ia bekerja dari rumah sambil mengasuh buah hatinya. Dunia tahu dia pernah jatuh, tapi mereka juga melihat bagaimana ia bangkit. Banyak investor lama kembali mendekatinya, dan proyek-proyek mulai berdatangan. Ia menjadi simbol kekuatan perempuan, yang tidak hanya mampu memaafkan, tapi juga mampu meninggalkan dan membalas dengan kelas. Suatu sore, saat sedang bermain dengan anaknya di taman, Rani datang membawa surat. Tadi kurir ngantar ke apartemen lama, dari pengacara Raka. Bunga membuka amplop itu dengan tenang. Isinya adalah permohonan mediasi untuk pembagian harta dan hak kunjungan anak. Ia membaca tanpa ekspresi. Dia pikir masih bisa duduk satu meja setelah semua yang dia lakukan? Tanya Rani geram. Bunga tersenyum datar. Biarkan dia mencoba. Tapi kali ini, aku bukan Bunga yang dulu. Dan anakku tidak butuh laki-laki seperti dia. Ia merobek surat itu, lalu melemparkannya ke tong sampah. Angin sore menyapu wajahnya dengan lembut, seakan membisikkan bahwa hidupnya kini bukan lagi tentang dendam, tapi tentang kemenangan. Minggu-minggu setelah kebangkitan itu terasa seperti lembaran baru dalam hidup Bunga. Meski bekas luka pengkhianatan masih sesekali berdenyut, ia tak membiarkan masa lalu menjadi bayangan yang membelenggu. Kini, ia bukan lagi wanita yang ditinggalkan suaminya saat melahirkan. Ia adalah seorang ibu tunggal, seorang pengusaha wanita, dan seorang pejuang yang bangkit dari api. Rumah barunya berada di pinggiran kota yang jauh dari hiruk-pikuk. Halamannya cukup luas, dengan pohon mangga yang rindang dan taman kecil yang ia rawat sendiri. Ia menamai rumah itu Akar Asa, tempat baru untuk menanam harapan, jauh dari kenangan pahit yang dulu mengikatnya. Setiap pagi, Bunga bangun sebelum matahari terbit, menyusui anaknya, lalu mengatur pekerjaan dari ruang kerjanya sendiri yang bersisian langsung dengan ruang bermain si kecil. Ia sengaja merancang rumah itu agar tak ada sekat antara peran sebagai ibu dan peran sebagai pemimpin bisnis. Di dinding ruang kerjanya, tergantung foto besar dirinya bersama bayi laki-laki yang menjadi sumber kekuatannya. Suatu hari, saat menghadiri forum properti wanita di kota, Bunga menjadi pembicara utama. Ia berbicara tentang keberanian perempuan untuk mandiri, tidak bergantung pada pasangan, dan bagaimana membangun kembali hidup setelah dikhianati. Ia tidak menyebut nama, tidak menyebut cerita pribadinya secara langsung. Tapi banyak dari para hadirin yang menangis, terinspirasi oleh kalimat-kalimatnya yang sederhana tapi tajam. Luka membuat kita lemah, tapi memilih bangkitlah yang menjadikan kita kuat. Jangan minta dihargai, tunjukkan bahwa kita pantas dihormati. Usai sesi itu, seorang pria menghampirinya. Tinggi, tenang, mengenakan kemeja putih sederhana dan membawa map kerja. Bu Bunga, saya Dimas. Saya tertarik dengan gagasan ibu tentang properti ramah ibu dan anak. Saya punya lahan di sisi timur kota dan ingin ajak ibu bekerja sama. Bunga tersenyum profesional. Silakan duduk Pak Dimas. Saya senang bertemu dengan orang yang membawa visi, bukan basa-basi. Dimas tertawa kecil. Ia tak menyangka sambutan Bunga begitu hangat tapi tetap tegas. Dari pertemuan itu, berlanjutlah kolaborasi bisnis mereka yang secara perlahan membangun fondasi kepercayaan. Dimas bukan hanya pintar, tapi juga menghargai ruang dan batas. Ia tidak pernah menanyakan hal pribadi Bunga, tidak menggoda, tidak bersikap agresif, hanya hadir sebagai rekan yang suportif. Dan itu mulai melembutkan tembok yang Bunga bangun di sekeliling hatinya. Sementara itu, di sisi lain kota, Raka semakin terpuruk. Usaha kecil yang ia coba rintis bersama Cinta tak kunjung berkembang. Banyak mitra bisnis menolak bekerja sama dengannya karena reputasi yang sudah tercemar. Bahkan Cinta pun mulai menunjukkan wajah aslinya. Mudah marah, menuntut terus, dan akhirnya pergi. Suatu pagi, Cinta meninggalkan catatan pendek di atas meja makan kecil mereka. Maaf Kak, aku nggak bisa hidup begini. Kamu bukan Raka yang dulu, aku nggak sanggup. Raka membacanya berkali-kali, tapi hatinya tidak marah, ia hanya kosong. Ia duduk di kursi kayu reyot dan mengingat malam saat Bunga meneleponnya, mengatakan ia akan melahirkan, dan betapa mudahnya ia mengabaikan panggilan itu.
hanya untuk berada di pelukan perempuan lain. Dan kini, semua itu terbalas dengan cara yang paling telak, ditinggalkan, direndahkan, dihancurkan. Ia mencoba menghubungi Bunga, memohon untuk bertemu anaknya. Tapi nomor itu kini tak aktif. Emailnya tak berbalas. Bahkan saat ia datang ke rumah lama yang pernah mereka tinggali, petugas keamanan hanya berkata, "Bu Bunga sudah pindah, dan dia titip pesan, jangan cari dia lagi." Di sisi lain, kehidupan Bunga terus tumbuh. Proyek-proyek baru datang silih berganti. Ia sering diundang sebagai pembicara, menerima penghargaan sebagai wanita inspiratif, dan perlahan mulai membuka hatinya. Suatu malam, usai menyelesaikan desain rumah ramah ibu dan bayi bersama Dimas, pria itu berkata pelan, "Bu Bunga, saya tahu saya mungkin bukan siapa-siapa, dan saya tahu ibu pernah disakiti. Tapi jika suatu hari nanti, ibu ingin seseorang yang bisa menemani, bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk berjalan bersama, saya ingin jadi orang itu." Bunga terdiam. Bukan karena kaget, tapi karena untuk pertama kalinya, seseorang tidak menawarkan cinta sebagai jawaban, tapi teman dalam perjalanan. Ia tidak langsung menjawab, tapi saat mengantar Dimas keluar, ia berkata lirih sambil memandang langit malam. "Mungkin suatu hari nanti, ya, tapi malam ini, aku ingin duduk sendiri bersama anakku, memeluk masa kini yang sudah jauh lebih indah dari masa lalu." Dimas mengangguk lalu pergi tanpa kecewa, dan di malam itu, untuk pertama kalinya sejak lama, Bunga duduk di beranda rumah barunya. Tersenyum bukan karena pura-pura kuat, tapi karena ia memang sudah menang. Kehidupan Bunga beranjak dari luka menuju makna. Ia tidak hanya bertahan, ia menjelma menjadi simbol kekuatan diam yang menyala. Bukan karena ia berteriak atau membalas dengan amarah yang meluap-luap, tetapi karena ia memilih untuk berdiri ketika semua orang berharap ia jatuh. Dalam 1 tahun terakhir, nama Bunga mulai dikenal luas di kalangan pengusaha wanita muda. Ia aktif sebagai mentor dalam program kewirausahaan perempuan, mendampingi ibu-ibu rumah tangga yang ingin mandiri secara ekonomi. Ia membuka ruang belajar gratis untuk anak-anak kurang mampu di lingkungan sekitar rumahnya, mempekerjakan janda-janda sebagai staf, dan menjadikan bisnisnya bukan sekadar alat mencari uang, tapi alat untuk memberi kehidupan. "Modal utamaku bukan uang," katanya suatu hari di panggung seminar nasional, "tapi luka yang kuubah jadi kekuatan." Tepuk tangan meriah menggema, namun Bunga hanya tersenyum kecil. Di sisi panggung, Dimas memandangnya dengan hormat. Ia tahu, wanita di hadapannya bukan sekadar pebisnis, tapi pejuang yang berhasil bangkit dari kehancuran dan membangun kerajaan dari reruntuhan rasa sakit. Suatu siang, Bunga sedang menyusui anaknya yang kini berusia 1 tahun lebih, saat pengasuhnya datang membawa surat. "Bu Bunga, ada kiriman pos. Dari alamat kantor hukum, sepertinya penting." Bunga membuka amplop itu pelan. Di dalamnya ada undangan mediasi ulang dari pengacara Raka. Bukan hanya soal hak kunjungan anak, tapi juga permohonan maaf tertulis dan pengajuan perceraian resmi dari pihak Raka. Bunga menghela napas panjang. Ia telah menyiapkan diri untuk ini. Walau ia sudah sepenuh hati melepas, tapi bagian dari hidupnya tetap harus ditutup secara resmi. Tidak untuk Raka, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk anaknya. Untuk akhir yang jelas. Pertemuan mediasi di kantor pengacara berlangsung hening. Raka datang dengan wajah kusam, rambut berantakan, dan tubuh lebih kurus. Di sebelahnya duduk pengacara yang terlihat jauh lebih rapi daripada kliennya. Bunga datang mengenakan blus putih polos dan celana panjang krem, rambutnya digelung rapi, wajahnya bersih tanpa make-up berlebihan. Mereka duduk berseberangan. Untuk pertama kalinya setelah lebih dari setahun, mata mereka bertemu. "Terima kasih sudah datang," Raka berkata pelan. Suaranya tak berani meninggi. Tidak lagi sombong, tidak lagi laki-laki yang dulu meninggalkannya di rumah sakit demi perempuan lain. "Aku datang bukan untukmu, tapi untuk menutup lembaran ini," jawab Bunga tenang. Raka menunduk, tangannya gemetar saat menyerahkan dokumen. "Aku tahu aku nggak punya hak, tapi aku ingin sekali saja lihat anak kita. Aku minta maaf, Bun. Aku..." "Sudah." Bunga memotong. Kata maaf tidak bisa membeli kembali rasa aman yang kamu hancurkan. Tidak bisa menghapus air mata yang mengalir setiap malam.
dan tidak bisa mengembalikan waktu ketika aku bersalin sendiri, tanpa tanganmu menggenggam tanganku. Raka menggigit bibirnya, tak ada pembelaan. Bunga melanjutkan. Tapi aku juga tidak mau terus menatap ke belakang. Kita sudah selesai, Raka. Aku akan tanda tangani surat ini. Kamu bisa lanjut hidupmu, dengan semua konsekuensi pilihanmu. 1 jam kemudian, semuanya selesai. Saat Bunga keluar dari kantor pengacara, langit tampak cerah. Tidak ada hujan, tidak ada awan. Seperti hatinya, lapang. Ia memejamkan mata sejenak dan menghirup udara dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bebas. Hari demi hari berlalu. Bisnis Bunga makin besar. Ia meluncurkan lini perumahan khusus ibu tunggal dengan harga terjangkau, lengkap dengan fasilitas penitipan anak, ruang kerja fleksibel, dan komunitas pendukung. Ide itu mendapat sambutan luar biasa. Banyak investor baru bergabung. Bahkan pemerintah daerah mulai tertarik menjadikan proyeknya sebagai bagian dari program nasional pemberdayaan perempuan. Di balik semua pencapaian itu, Bunga tetaplah Bunga. Ibu yang menyuapi anaknya dengan tangan sendiri, yang duduk di lantai bermain Lego, yang menyempatkan diri membaca buku setiap malam sebelum tidur. Dan Dimas, ia tetap ada, tidak menekan, tidak mendesak. Suatu malam, saat mereka duduk di teras rumah sambil minum teh, Bunga berkata, "Terima kasih, Mas. Sudah sabar." Dimas tersenyum. "Aku nggak buru-buru, karena kadang yang terbaik itu datang setelah kita berhenti mengejar dan memilih untuk hadir." Bunga menatapnya dalam diam, tidak berkata iya, tidak berkata tidak. Tapi malam itu, ia tak menolak saat Dimas menggenggam tangannya pelan. Karena mungkin, luka itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi kini, ia telah berubah menjadi tanda kekuatan. Dan perempuan seperti Bunga tidak lagi menunggu cinta untuk menyelamatkan. Ia membebaskan dirinya sendiri. Bunga duduk di ruang tamu rumah barunya, menyuapi anaknya bubur pisang buatan sendiri. Suasana damai, diselingi tawa kecil sang buah hati. Di luar jendela, angin sore mengayun lembut tirai putih. Hidupnya kini tak lagi gemuruh, melainkan tenang dan terarah. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Ponselnya bergetar di atas meja, sebuah nama yang tak pernah lagi muncul di layar selama berbulan-bulan terpampang. Pengacara Raka. Bunga ragu sejenak, tapi akhirnya ia menjawab. "Selamat sore, Bu Bunga. Maaf mengganggu. Saya Rino, pengacara Pak Raka. Ada hal mendesak." Nada bicara pria itu membuat Bunga duduk lebih tegak. Raka mengalami kecelakaan, tabrak lari. Saat ini sedang dirawat di RS Harapan Ibu. Keadaannya cukup parah. Kami menghubungi Anda karena tidak ada keluarga yang bisa dihubungi lagi. Dan? Potong Bunga dengan suara tenang tapi tajam. Dan karena Pak Raka berulang kali memanggil nama ibu. Ia ingin bertemu Anda. Bunga terdiam. Dalam sekejap, kenangan menyerbu kepalanya. Malam saat ia mengejan di ruang bersalin sendirian, rumah yang ia bangun dibakar bersama kenangan, dan luka yang ia telan diam-diam demi anaknya. Tapi ia juga tahu, kehadirannya di rumah sakit bukan untuk dia, tapi untuk dirinya sendiri. Untuk membuktikan bahwa ia sudah selesai. Bahwa luka itu sudah tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Sore itu juga, Bunga meminta Rani menjaga anaknya. Ia mengemudi sendiri ke rumah sakit. Tidak membawa bunga. Tidak membawa dendam. Hanya membawa ketenangan yang ia bangun dengan susah payah. Saat tiba di ruang ICU, ia melihat tubuh Raka yang terbaring lemah, wajahnya penuh memar, lengan digips, dan selang oksigen menempel di hidungnya. Di sekelilingnya hanya ada satu perawat dan pengacara setia yang tetap menunggu. Ruangan itu terasa dingin, sepi. Raka membuka mata perlahan. Begitu melihat Bunga, matanya berkaca-kaca. "Bunga," suaranya serak dan lemah. Bunga tidak menjawab. Ia berdiri di ambang pintu, tak bergerak. Aku tahu ini bukan tempat yang pantas. Tapi aku ingin bilang." Bunga mengangkat tangan menghentikannya. "Aku datang bukan untuk mendengar permintaan maaf atau penyesalan, Raka. Aku hanya ingin memastikan bahwa aku tidak membiarkan hatiku berubah menjadi seperti kamu dulu. Kejam, tak peduli." Raka mengerjap, air matanya jatuh. "Aku sudah maafkan kamu sejak lama," lanjut Bunga. "Tapi memaafkan tidak berarti aku akan hadir kembali dalam hidupmu. Tidak berarti aku akan membiarkan kamu menyentuh hidup anakku.
kamu sudah kehilangan hak itu. Tolong, izinkan aku bertemu dia suatu hari nanti. Bunga menggeleng. Anak kita tidak butuh tahu bahwa ayahnya pernah menelantarkan ibunya di saat paling penting. Tapi jika suatu hari ia bertanya, aku akan bilang, kamu adalah pelajaran. Tangga, selamat tinggal Raka. Sembuhlah. Tapi jangan pernah mengetuk hidupku lagi. Ia membalikkan badan dan berjalan keluar, tidak menoleh sedikit pun. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, Raka menangis. Tapi bukan karena luka di tubuhnya, melainkan karena luka yang tak bisa diperbaiki di hidup yang pernah ia hancurkan sendiri. Saat kembali ke rumah, Bunga memeluk anaknya erat. Di dada mungil itu, ia menemukan kembali alasan kenapa ia bertahan. Kenapa ia membakar rumah masa lalu. Dan kenapa ia memilih tidak menengok ke belakang. Dimas datang malam itu, membawa makanan hangat. Aku dengar kabar soal Raka. Kamu nggak apa-apa? Bunga mengangguk. Aku baik, aku menemuinya. Tapi bukan karena aku peduli. Lebih karena aku ingin memastikan aku sudah benar-benar bebas. Dimas menatapnya lama. Dan kamu memang sudah bebas. Dan lebih dari itu, kamu sudah menang. Malam itu, mereka duduk bersama, mengamati langit yang mulai bertabur bintang. Bunga menyandarkan kepalanya di bahu Dimas. Tidak untuk bergantung, tapi sebagai tanda bahwa dirinya sudah siap menerima yang baru, tanpa luka yang menahan. Sudah 3 bulan berlalu sejak Bunga menatap wajah Raka untuk terakhir kalinya di ruang ICU. Kini, hidupnya berjalan dalam jalur yang lebih stabil, bahkan bersinar. Proyek perumahan ramah ibu tunggal yang ia gagas telah menarik perhatian nasional. Ia diundang ke acara televisi, diwawancara berbagai media, dan menerima penghargaan Perempuan Inspiratif Indonesia dari Kementerian Sosial. Acara penyerahan penghargaan itu digelar di sebuah gedung megah di jantung Jakarta. Gaun biru langit yang ia kenakan tampak anggun dan sederhana. Di tangannya, ia menggandeng putranya yang kini sudah bisa berjalan kecil. Senyumnya tulus. Tangis dan luka di masa lalu kini telah berubah menjadi kekuatan yang nyata. Penghargaan ini bukan untuk saya, ucapnya di atas panggung. Tapi untuk semua perempuan yang pernah dianggap lemah, lalu memilih untuk tidak hancur. Untuk semua ibu yang pernah ditinggalkan, lalu memilih untuk tetap mencintai. Untuk semua jiwa yang pernah patah, lalu memilih untuk tumbuh kembali. Tepuk tangan menggelegar. Namun di antara kerumunan tamu undangan dan wartawan, berdiri satu sosok perempuan asing dengan pandangan tajam yang tertuju pada Bunga. Ia tidak bertepuk tangan. Ia hanya menatap. Lama. Beberapa hari kemudian, seorang wanita datang ke kantor Bunga tanpa janji temu. Sekretaris sempat ingin menolaknya, tapi wanita itu memaksa. Nama saya Nadira. Saya adik sepupu Raka. Tolong, sampaikan ke Bu Bunga bahwa saya tidak datang untuk menyakiti. Saya datang untuk mengatakan hal yang harus dia ketahui. Saat mendengar nama itu, Bunga terdiam sejenak. Nadira, nama yang samar-samar pernah ia dengar dulu dari keluarga Raka, tapi tak pernah ia temui secara langsung. Suruh dia masuk, kata Bunga singkat. Wanita bernama Nadira itu masuk dengan langkah tenang. Usianya sekitar 35 tahun, wajahnya cantik. Matanya menyiratkan kesedihan yang dalam. Ia duduk, menggenggam tas tangannya erat-erat. Saya tahu saya tidak punya hak untuk datang. Tapi ada hal yang harus Anda tahu, Bu Bunga. Tentang Raka. Bunga menendangkan punggungnya. Saya rasa semua tentang Raka sudah cukup jelas. Belum. Anda tidak tahu alasan kenapa ia berubah. Alasan? Dia berselingkuh. Menelantarkan istri yang sedang hamil besar. Itu cukup jadi alasan untuk pergi. Nadira menggeleng pelan. Raka memang bersalah, dan dia tidak layak dimaafkan atas pengkhianatannya. Tapi ada sesuatu yang ia sembunyikan, sesuatu yang bahkan keluarganya tidak tahu. Dan sekarang, saat dia terbaring lumpuh setengah badan akibat kecelakaan itu, saya rasa sudah waktunya Anda tahu. Bunga menatap wanita itu dengan wajah tanpa ekspresi. 6 bulan sebelum Anda hamil, lanjut Nadira, Raka didiagnosis mengalami gangguan bipolar berat. Ia menyembunyikannya. Ia menolak terapi, menolak minum obat, dan hanya mengandalkan kerja untuk menghindari realitas. Dalam fase manik, ia menjadi sangat impulsif,
tidak peduli perasaan siapapun, dan mencari pelarian, termasuk wanita lain. Tapi dalam fase depresi, dia hancur, menangis, mengaku menyesal, tapi terlalu malu untuk kembali. Bunga terdiam, seluruh tubuhnya terasa kaku. Dia tidak pernah menceritakan ini pada siapapun karena egonya, karena ia takut Anda pergi. Tapi ketika semuanya sudah terlambat, ia ingin Anda tahu. Bukan untuk mencari simpati, tapi agar Anda paham, kadang orang yang menyakiti kita juga sedang hancur di dalam. Air mata mulai menggenang di mata Nadira. Saya tidak memaksa Anda untuk peduli, tapi saya ingin Anda tahu bahwa Raka, di balik semua kesalahan dan kebusukannya, sebenarnya butuh bantuan. Dan kini, ia hidup sendiri, tidak bisa berjalan, dan setiap malam memanggil nama anak yang tak pernah sempat ia peluk. Malam itu Bunga duduk sendirian di ruang tamunya, menatap foto bayi yang digantung di dinding. Pikirannya kacau, kata-kata Nadira terus berputar di kepalanya. Gangguan bipolar, depresi, penyesalan. Apakah semua itu cukup untuk menghapus rasa sakit? Tidak. Apakah itu membuat semua luka menjadi bisa dimengerti? Belum tentu. Namun untuk pertama kalinya sejak lama, hati Bunga ragu. Ia tahu, empati bukan berarti membuka pintu masa lalu. Tapi kadang, empati adalah satu-satunya cara untuk menutup pintu dengan benar. Keesokan harinya, Bunga menulis surat. Bukan balasan untuk permohonan apapun, tapi untuk dirinya sendiri. Surat itu akan dikirim ke rumah sakit tempat Raka, kini dirawat permanen, sebagai pasien terapi pasca trauma kepala. Raka, terima kasih untuk pernah menjadi bagian dari hidupku. Dan terima kasih karena pergi, sehingga aku bisa menemukan diriku sendiri. Aku tahu kini kau terluka, mungkin menyesal. Tapi bukan tugasku lagi untuk memulihkanmu. Aku telah memaafkanmu. Bukan untukmu, tapi untukku, agar aku bisa hidup tanpa beban. Anakmu tumbuh sehat, ceria, dan kuat. Seperti ibunya. Semoga kamu pun bisa menemukan ketenangan, meski tanpaku. Ia melipat surat itu dengan hati-hati, lalu menitipkannya pada Nadira untuk diberikan langsung kepada Raka. Babak itu akhirnya benar-benar ditutup. Tanpa dendam, tanpa pelukan, tanpa tangis. Hanya dengan satu sikap yang lebih kuat dari balas dendam, pengampunan. Dan Bunga, kini lebih dari sekadar ibu tunggal. Ia adalah penyintas, pemimpin, dan seseorang yang berani mencintai dirinya sendiri di atas segalanya. Pagi itu, embun masih menempel di dedaunan saat Bunga berdiri di balkon rumahnya, menghirup udara segar sambil memandangi putranya yang sedang bermain dengan pengasuhnya di halaman. Senyuman anak itu, polos, lepas, dan tanpa beban, menjadi alasan utama Bunga untuk terus melangkah, bahkan ketika dunia dulu pernah meremukkan jiwanya. Surat untuk Raka telah ia kirimkan seminggu lalu. Nadira mengabari bahwa Raka membacanya sambil menangis. Lama, dalam diam. Tidak ada balasan, tidak ada permohonan. Hanya diam dan pengakuan lewat air mata. Dan bagi Bunga, itu sudah cukup. Ia telah menutup bab itu dengan tenang. Kini, babak baru mulai terbuka. Tidak lagi tentang luka, tapi tentang cinta yang tumbuh perlahan. Dimas masih seperti biasa. Tidak pernah menekan, tidak pernah memaksa. Ia hadir saat dibutuhkan. Mundur saat Bunga ingin sendiri. Pria itu tidak berjanji akan menyembuhkan, tapi ia selalu menjadi tempat yang aman bagi Bunga bersandar tanpa takut dihakimi. Suatu sore, Dimas datang mengajak Bunga dan anaknya piknik di taman kota. Ia membawa makanan, tikar, dan mainan kecil untuk si kecil. Mereka menghabiskan waktu bercengkrama di bawah pohon rindang, tertawa saat anak Bunga menaburkan remah roti untuk burung-burung. Setelah sang anak tertidur di pangkuan pengasuhnya, Dimas menatap Bunga dalam-dalam. Aku nggak pernah bisa menebak isi pikiran kamu, Bun. Tapi aku mau bilang sesuatu yang mungkin sudah lama ku pendam. Bunga menoleh menunggu. Aku jatuh cinta sama kamu. Bukan karena kamu kuat, atau karena kamu menginspirasi banyak orang, tapi karena kamu tetap manusia. Kamu menangis, kamu marah, kamu pernah ingin menyerah, tapi kamu tetap memilih berdiri. Bunga terdiam. Aku tahu kamu belum tentu siap, tapi aku juga nggak minta jawaban sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu, kalau suatu hari nanti kamu butuh seseorang untuk membangun keluarga yang baru, aku bersedia.
Kata-kata itu membuat hati Bunga berdebar. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang tertahan. Sebuah rasa takut yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Malam harinya, Bunga duduk sendirian di ruang kerja. Ia menatap foto lamanya bersama Raka, bukan dengan rindu, tapi dengan penyadaran. Bahwa cinta pun bisa berubah menjadi duri, jika tidak dijaga dengan kejujuran dan ketulusan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, ialah karena gue sendiri cinta yang baru, ataupun aku hanya takut kehilangan lagi. Keesokan harinya, ia mengundang Dimas makan malam di rumahnya. Bukan untuk memberi jawaban, tapi untuk membuka ruang bicara dari hati ke hati. Makan malam itu sederhana. Menu rumahan. Tidak ada lilin, tidak ada musik. Hanya kehangatan di meja makan kecil. Dan anak Bunga yang tertidur lebih cepat karena kelelahan bermain. Setelah mengangkat gelas dan bersulang, Bunga berkata pelan, "Aku nggak bisa kasih kamu jawaban sekarang, Mas." Dimas tersenyum tenang. "Aku mengerti. Tapi, aku ingin mencoba. Bukan karena aku takut sendiri, tapi karena aku ingin tahu rasanya dicintai tanpa luka." Dimas terdiam sejenak lalu meraih tangan Bunga dengan hati-hati. "Kita mulai pelan-pelan ya, tanpa tekanan, tanpa terburu-buru." Bunga mengangguk. "Pelan-pelan saja, aku masih belajar membedakan antara rasa nyaman dan cinta." Dimas mengangguk. "Itu cukup, karena yang tulus nggak pernah terburu-buru." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak perceraiannya, Bunga membuka hati. Bukan karena ia butuh pria dalam hidupnya, tapi karena ia percaya bahwa cinta tidak harus menyakitkan. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Bunga semakin stabil. Ia dan Dimas bekerja sama dalam proyek sosial baru, rumah singgah untuk ibu-ibu korban KDRT yang membutuhkan perlindungan sementara. Proyek ini membuat Bunga semakin dikenal, bukan hanya sebagai pengusaha, tapi sebagai sosok penolong nyata bagi banyak perempuan yang pernah berada di posisinya dulu. Salah satu media nasional bahkan memuat kisahnya dengan judul, "Dari abu pengkhianatan, ia bangkit dan menjadi rumah bagi banyak hati yang luka." Namun di balik semua pujian, Bunga tetap membumi. Ia tahu, menjadi kuat tidak berarti tidak boleh menangis. Dan mencintai lagi tidak berarti lupa luka lama, tapi menerima bahwa luka itu adalah bagian dari perjalanan. Suatu malam saat ia sedang menyelimuti anaknya yang tertidur, Bunga berbisik pelan, "Kita nggak butuh sempurna, Nak. Kita cuma butuh saling menjaga dan saling tumbuh." Dan saat ia kembali ke ruang tengah, Dimas duduk di sana, membaca laporan proyek. Ia menoleh, tersenyum dan berkata, "Aku buatkan teh ya." Bunga balas tersenyum. "Tehnya jangan terlalu manis. Yang penting hangat." Dan di detik itu Bunga tahu, hidupnya kini bukan tentang siapa yang meninggalkannya dulu, tapi tentang siapa yang memilih tinggal di sisinya. Tanpa syarat, tanpa luka baru, tanpa ketakutan lagi. Ketika seseorang mulai bersinar, akan ada banyak mata yang menatap. Tak semua dengan kagum, sebagian dengan iri, bahkan ada yang ingin menjatuhkan. Itulah yang kini dihadapi Bunga. Setelah menerima berbagai penghargaan dan menjadi sorotan media nasional karena proyek sosialnya, perhatian publik mulai tertuju padanya. Sebagian besar memberinya pujian dan hormat, tapi sebagian lagi mulai menggali lebih dalam. Tak lama, sebuah media gosip memuat artikel dengan judul provokatif, "Bunga, pengusaha inspiratif atau ibu yang lari dari masa lalu?" Dikabarkan pernah membakar rumahnya sendiri setelah melahirkan tanpa didampingi suami. Siapa sebenarnya Bunga? Dan benarkah ia menyembunyikan keberadaan ayah biologis dari anaknya? Artikel itu menyebar cepat, muncul di beranda media sosial, dibicarakan di grup-grup ibu muda, bahkan disorot di acara talkshow infotainment sore. Bunga membaca artikel itu dengan tangan gemetar. Bukan karena takut pada fitnahnya, tapi karena satu hal, nama anaknya mulai disebut-sebut. Foto masa lalu saat ia menggendong bayinya, bocor dari akun lama milik mantan staf rumah sakit yang tak bertanggung jawab. Dunia yang selama ini ia lindungi mulai terguncang. Dimas segera datang malam itu. "Aku sudah hubungi pengacara, Bun. Kita bisa somasi media itu. Kita bisa tuntut mereka atas pencemaran nama baik dan pelanggaran privasi anak di bawah umur." Bunga mengangguk pelan, tapi wajahnya tetap muram. "Yang paling menyakitkan, bukan artikel itu, Mas," katanya lirih. "Tapi komentar orang-orang yang nggak kenal aku sama sekali, yang menyebut anakku tidak sah, yang bilang aku wanita sakit jiwa karena membakar rumahku sendiri."
Dimas menggenggam tangannya. Orang jahat akan selalu bersuara lebih keras. Tapi itu tidak pernah lebih penting dari kebenaran yang kamu hidupkan setiap hari. Bunga menunduk, air mata menetes pelan. Selama ini aku diam, karena aku nggak mau anakku tumbuh dalam bayang-bayang masa lalu. Tapi sekarang, ketika mereka mulai menyeret dia, aku harus berdiri. Esok harinya, Bunga mengadakan konferensi pers di kantornya. Ia berdiri di depan podium dengan kepala tegak, mengenakan setelan sederhana berwarna krem, tanpa riasan berlebihan. Di belakangnya berdiri Dimas, Rani, dan beberapa staf perempuan yang telah bersamanya sejak awal perjuangan. Selamat pagi. Saya, Bunga, ingin menyampaikan langsung kepada publik yang telah mengikuti berita tentang saya beberapa hari ini. Suasana hening. Saya tidak akan menyangkal. Ya, saya pernah mengalami pengkhianatan dalam rumah tangga. Saya pernah melahirkan sendirian. Saya pernah membakar rumah yang saya bangun dengan cinta. Karena rumah itu tidak lagi menjadi tempat aman, melainkan tempat menyimpan luka. Saya menyembunyikan masa lalu bukan karena malu, tapi karena saya ingin anak saya tumbuh dalam dunia yang penuh cinta, bukan gosip. Dia tidak salah. Dia adalah cahaya hidup saya. Dan siapapun yang menyeret namanya untuk kepentingan media atau rating, sedang melukai anak yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Wartawan mulai menunduk. Kamera merekam, tapi tidak ada lagi yang menggoda dengan pertanyaan murahan. Saya perempuan biasa. Saya pernah sakit. Tapi saya memilih bangkit. Dan hari ini, saya berdiri bukan untuk membela diri, tapi untuk mewakili semua ibu yang pernah dihakimi dunia karena keberaniannya melindungi dirinya dan anaknya. Sambutan meriah mengakhiri konferensi itu. Tidak sedikit jurnalis yang menitikan air mata. Video pernyataan Bunga viral di berbagai platform. Dukungan mengalir deras dari berbagai komunitas perempuan dan publik figur. Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengirimkan surat terbuka berisi dukungan penuh dan permintaan maaf atas ulah media tak bertanggung jawab. Namun badai belum sepenuhnya reda. Malam itu, sebuah email masuk ke alamat kantor Bunga. Dari seseorang tak dikenal. Subjeknya singkat. Kau belum tahu semuanya. Isinya, apa kau benar-benar yakin Raka hanya berselingkuh? Apa kau tahu siapa sebenarnya Cinta? Kau harus siap dengan kebenaran yang belum pernah kau dengar. Datanglah ke alamat ini besok malam, sendiri. Karena tidak semua pengkhianatan terjadi tanpa alasan. Bunga membaca email itu berkali-kali. Ia tidak gentar, tapi hatinya terusik. Ada satu sudut kecil dalam dirinya yang belum pernah tersentuh. Rasa ingin tahu yang belum ia akui selama ini. Apa yang sebenarnya terjadi antara Raka dan wanita itu? Ia tahu mungkin itu jebakan. Tapi ia juga tahu. Kadang, satu kebenaran yang tertunda bisa mengguncang fondasi yang paling kokoh. Dan kali ini, Bunga siap. Bukan untuk menggali luka lama, tapi untuk memastikan bahwa ia tidak akan pernah lagi berjalan dalam kebohongan. Malam itu, hujan turun tipis saat Bunga memarkir mobilnya di depan sebuah rumah tua di kawasan Kemang, sesuai dengan alamat misterius dari email yang ia terima. Ia datang sendirian, bukan karena nekat, tapi karena ia tahu, ada bab yang harus ia tutup sendiri. Dimas tidak tahu, bahkan Rani pun tidak diberitahu. Ini adalah perjalanannya yang paling pribadi. Rumah itu tampak tak terurus. Lampu remang-remang menyala di teras. Pintu terbuka setengah. Bunga melangkah masuk, napasnya teratur, namun waspada. Di dalam, duduk seorang wanita. Rambut hitam panjang, pucat. Matanya sembab, seperti terlalu sering menangis. Bunga langsung tahu. Cinta. Kau datang, ucap wanita itu lirih. Bunga tidak menjawab. Ia berdiri tegak, hanya menatap. Cinta bangkit, lalu menyerahkan sebuah amplop besar. Isinya, hasil rekaman medis, laporan pengawasan detektif, dan sebuah surat tulisan tangan. Aku tidak mau mati sebelum mengatakan ini, bisik Cinta. Aku mengkhianatimu, ya. Tapi bukan karena aku mencintai Raka. Bunga mengernyit. Aku disuruh mendekati Raka. Awalnya aku hanya alat. Aku dibayar oleh seseorang, pesaing bisnis kamu dan Raka saat itu. Mereka ingin menghancurkan Raka dari dalam, menghancurkan reputasinya, bisnisnya, dan rumah tangganya. Bunga tercekat. Kau serius?
Cinta mengangguk. Awalnya aku tidak tahu akan separah itu. Tapi aku terus dibayar untuk menggoda Raka, merekam, melaporkan semua geraknya. Dan ketika dia benar-benar jatuh cinta padaku, aku mulai merasa bersalah. Kenapa kau lanjutkan? Karena aku juga sudah hancur. Aku butuh uang. Aku pikir, kalau aku bisa menghancurkan seseorang seperti kamu, aku akan merasa lebih unggul. Tapi kenyataannya, melihatmu bangkit, malah membuatku semakin hancur. Sekarang aku sakit. Kanker stadium akhir. Bunga menatap wanita itu. Matanya tidak marah, hanya kosong. Lalu kenapa sekarang kau katakan semuanya? Karena aku ingin mati dengan tenang. Raka, mungkin pria yang rapuh. Tapi dia mencintaimu. Meskipun caranya salah. Dan kamu pantas tahu bahwa semua ini dirancang untuk menjatuhkanmu. Tapi kamu tetap berdiri. Cinta menyerahkan surat terakhir. Ini dari Raka. Ditulis 2 hari lalu. Dia tahu aku akan memanggilmu. Bunga membaca surat itu di mobilnya, di bawah lampu dashboard yang redup. Bunga, jika surat ini sampai padamu, berarti aku sudah tidak bisa bicara lagi. Tubuhku mungkin belum mati, tapi jiwaku sudah lama hilang saat kehilangan kamu. Aku tahu, semua luka itu tak bisa sembuh hanya dengan surat ini. Tapi biarlah ini menjadi penutup yang jujur. Aku tidak pernah mencintai. Cinta. Aku hanya ingin lari dari diriku sendiri. Aku sakit. Aku lemah. Dan aku takut mengakuinya. Saat kamu memeluk anak kita sendirian, aku sedang bersembunyi dari ketakutanku sendiri. Itu adalah dosa yang tidak akan pernah bisa aku tebus. Tapi aku tetap berterima kasih. Karena kamu tetap hidup. Terima kasih telah mengampuni. Terima kasih telah tidak kembali. Hidupmu adalah bukti bahwa cinta yang tidak disia-siakan akan selalu menang. Jika anak kita bertanya tentang ayahnya nanti, tolong katakan, aku memang pernah salah. Tapi ibunya adalah pahlawan sejati. Air mata Bunga jatuh. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya titik itu datang. Penutup yang utuh. Tanpa tanya, tanpa dendam. Beberapa minggu berlalu, Bunga berdiri di depan ribuan orang dalam seminar nasional bertajuk Perempuan Bangkit. Dari luka menuju cahaya. Kali ini, ia tidak hanya bercerita sebagai pengusaha, tapi sebagai manusia. Saya pernah dikhianati, pernah dilukai, bahkan pernah dibenci oleh orang yang pernah saya cintai, katanya. Tapi saya tidak mati, karena saya tahu nilai hidup seorang perempuan tidak diukur dari siapa yang mencintainya, tapi dari bagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Tepuk tangan bergemuruh. Dimas yang duduk di deretan depan menatapnya penuh bangga. Di pangkuannya putra kecil Bunga tertidur, nyaman dalam pelukan yang hangat. Beberapa bulan kemudian, Bunga dan Dimas menikah dalam upacara sederhana, hanya dihadiri keluarga terdekat dan anak-anak asuh dari rumah singgah mereka. Tidak ada pesta besar, tidak ada gaun mewah, hanya 2 orang yang saling berjanji. Bukan untuk menyelamatkan satu sama lain, tapi untuk berjalan berdampingan, seperti 2 akar yang saling menguatkan dari dalam tanah. Dan ketika Bunga berdiri di taman rumah barunya, rumah yang ia bangun dari sisa-sisa luka dan mimpi yang ia susun kembali, ia tahu satu hal dengan pasti. Cinta yang dipilih dengan sadar tidak akan pernah menyakiti. Ia bukan lagi wanita yang dikhianati. Ia adalah wanita yang menang, bukan karena membalas, tapi karena memilih untuk sembuh. Cerita ini mengajarkan kita bahwa ketika dunia meremukkan kita, dan orang yang kita cintai berubah menjadi orang asing yang menyakitkan, kita tetap punya satu kekuatan, memilih untuk bangkit. Memaafkan bukan berarti melupakan, dan mencintai diri sendiri adalah bentuk keberanian terbesar. Karena kadang, kemenangan sejati datang bukan dari balas dendam, tapi dari keheningan yang penuh kekuatan, dari luka yang tidak disembunyikan, dan dari langkah yang tetap maju meski tertatih. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita inspiratif lainnya.